Balik lagi di channel Notaris sama gua Dika, si calon notaris, sama satu lagi Gue Izzy, si praktisi. Nah, Apa? Mau bahas apa kita? kalau kemarin gua bikin bikin konten sendiri gua kemarin sama Notari ALB. Lo, parah lo nggak ngajak gue lo. Parah Oh, iya. banget lo. Biarin aja lu sibuk sih. Iya. Lu jadi praktisi sih. Kalau gua karena gua masih magang. Oh, iya. Ini buat teman-teman tahu, gue sekarang lagi di kantornya bos gue nih, di tempat magang gue. Kebetulan hari ini gue lagi magang. Kantor bosnya dibuat untuk ngetek konten loh. Iya. Parah banget. Bisa nggak kalian, anggota ALB, magang di tempat kantor bosnya, boleh buat konten. Dan ngerokok di ruangannya. Bukan kantor gue ya, bukan kantor gue ya. Ini gue bukan di kantornya, gue magang nggak di kantornya Izzy, tapi tetap dari orang dalam. The power of Ordal. Nanti sebelum kita panggilin orangnya, gue panggilin bos gue. Cie. Kita mau ini dulu, bumper dulu kali ya. Oke, Oke? siap. Let's learn something to avoid risk. And this is Notaris. Nah, udah sama bos gue nih. Deh. Beliau ini bos tempat gue magang. Berkedudukan di Tidak boleh disebut. tidak boleh Di disebutkan. Notaris. Nggak boleh disebut. Kalau di tempat lain boleh deh. Nah, Tapi di Notaris jangan. Ya. cari tahu sendiri ya. Bahaya. Lah, terus beliau ini siapa sih? Kok bisa diundang? Selain beliau ini bos gua, beliau ini adalah Pertanyaannya adalah kenapa gue duduknya bisa sedekat ini sama seorang wanita? Tahu ya? Geni. Jadi di sebelah gua ini yang merupakan bosnya Andika Pradana adalah merupakan istri gua sendiri. Pakai orang dalam ya. Dalam. Jadi kita tuh mau ngebahas lebih kemana sih? Enggak, gue cuma pengen mau nanya-nanya. Kebetulan juga di sini juga ada kamera personnya, ada campernya seperti biasa. Theo lagi. Mr. Theo. Oke, lagi halo deh. Kelihatan deh. Ada Theo juga di situ. Theo juga mempertanyakan hal yang sama. Sebenarnya gue mau menanyakan. Hal receh kita sebenarnya. Iya. Iya. Yang kali ini topik pembahasannya simpel-simpel aja. Nggak usah berat-berat. Yes. Gue mau nanyain. Ini kalian berdua nih notaris nih. Gua notaris, Kalian berdua doi praktisi. notaris. Nah. Susah nggak sih? Punya pasangan yang satu profesi sama kalian? Banyak loh yang nanya kayak gitu, kayak misalnya apa namanya? Enak gak sih lu suami istri tapi notaris? Kan ada nih orang yang belum nikah, tapi ternyata ketemu jodohnya di MKN, baru mau nikah sama-sama MKN. Pasti pertanyaan receh ini akan menjadi apa ya? Suatu hal yang seksi untuk dibicarakan. Nggak, gitu Ibu Viola. Iya, soalnya gue kadang-kadang gini loh, gue berpikir kalau gue pribadi kalau misalkan itu pasangan gue itu seprofesi sama gue tuh agak gimana ya, ntar lu kalau ada konflik of interest, bener ya? Konflik of interest. Konflik of interest. Ini gue rekam loh, gue bener loh ngomongnya loh. Nah, menurut Ibu Viola gimana Ibu? Ada nggak konflik of interest-nya di sini? Enggak sih. Nggak ada. Enak-enak aja. Coba saya dengar. Curang ya, ada dianya nih, susah dong. Iya, gue bingung mau ngomong. Lo kalau misalnya kerja sama gue gimana? Gitu. Ya, seneng-seneng aja Enaknya sih. gimana? Nggak Bisa enaknya bikin gimana? bareng. Terus kalau misalnya gue lagi males pegang suatu pekerjaan, bisa Males gue pegang suatu pegang. pekerjaan. Oh gitu. Oh, gue jadi dapat limpahan. Dilimpahin ke suami gitu. Iya. Apalagi. Terus udah gitu, Ibu, punten saya nyalain rokok ya Bu ya. Iya, udah biasa. Enaknya magangnya Bapak ya. Enggak, maksud gue tuh gini, lu kan kalian ini kan wilayahnya kan beda-beda ya, jauh ya? Jauh kan ya? Gue jauh. Satu di mana, di satu Gue daerah deket mana. pantai. Tapi Gua deket pantai. wilayahnya sama kan? Ah. Wilayahnya sama Banten Ya. ya? Gue nyebut. Kok nyebut? Wilayahnya sama lah ya. Kan gue loh. Wilayahnya sama tapi beda tempat lah ya. Ya. Nah, itu gimana kalian maintain itu? Emang kalian masing-masing dari rumah satu ke
ke kanan, satu ke kiri, atau oke sekarang ke kanan dulu ya bareng-bareng, nanti ke kiri bareng-bareng, atau gimana? Kita tuh ketergantungan ya. Iya, jadi kayak misalnya kita mau, misalnya gue ada jadwal nih, terus Izzy juga ada jadwal. Kita ngaturnya, gue tanya dulu nih, lu besok jam berapa gitu. Jam 1 misalnya, gue akan ngatur misalnya, dari Gue besoknya daerah deh sini. gitu Kalau misalnya. nggak misalnya hari itu juga, berarti dari sini ke sini berapa jam. Oke, ntar gue sesuaiin lah pokoknya, jadi bisa jalan bareng gitu. Soalnya pada dasarnya kan banyak ya orang nanyain, lu berdua jadi notaris, enak gak sih gitu. Kalau punya pasangan, oh bukannya enak ya kayak gini. Iya enak. Mikir bareng, pusingnya pusing bareng. Karena banyak nih orang nih ya, suami istri, suaminya udah pusing nih. Gila gue pusing banget sih nih sama kerjaan gue. Diajak ngomong istrinya nggak nyambung. Iya nggak? Iya. Kayak gitu kan? Nggak tahu ya, jangan juga dong. Bahaya nanti, bibi gue nonton. Bahaya ya. Nah kalau kita untungnya, enaknya adalah ketika gue pusing atau Viola pusing, apa namanya? Kita bisa langsung sharing, nyari solusinya bareng. Gitu. That's why kita terkenal dengan satu pekerjaan, satu invoice, 2 notaris yang mengerjakan. Oh, gimmicknya di situ. Itu gimmick yang terbentuk di klien seperti itu, gitu. Terus kalau masalah dapur, PT, gimana tuh? Maksudnya kalian kan tadi bilangin satu pekerjaan, satu info, cuma dua notaris. Berarti kan secara nggak langsung kan semua penghasilan itu kan di-pool di satu tempat gitu lah ya. Enggak, tetap beda. Oh enggak, tetap beda. bisa. Tetap beda. Kalian akan memisahkan itu? Di invoice pasti beda. Kita beda dengan profesi sebelah kita ngomongnya gitu. Kalau profesi sebelah kita kan bisa satu kantor bisa ada banyak nih orangnya. Gue tekenin di sini untuk yang baru tahu gitu. Notaris itu satu kantor satu orang karena pelanggan satu nama doang. Iya. Gue punya kantor sendiri, Doi punya kantor sendiri Oh, juga. jadi cuma istilahnya cuma mikirnya aja Iya, bareng mikirnya gitu bareng, ya. jalannya bareng. Mencari solusinya bareng lah ya. Ya, tapi ketika misalnya kan tadi kan dibilang sama Viola kita jalannya bareng tuh. Kerjaan A jalannya bareng, kerjaan B jalannya bareng. Tapi ketika kerjaannya adalah Viola, misalnya tanda tangan di kantor sini gitu. Gua adalah Di sebagai kantor gua. kantor lu. Kantor tempat gua bekerja. Saya berubah jadi asistennya dia, Bapak. Oh gitu. Nah, Sebaliknya juga begitu. sebaliknya gitu. Tapi Ya, kan sekarang lu udah punya penerima magang juga kan? Yang magang bareng gua kan banyak juga ya di sini. Itu apa namanya? Lu tidak mengkaryakan mereka. Iya kayak gua lah misalkan. ya ini lu balik karyain. Bener juga ya. Maksudnya kalau misalkan lagi signing, waktu itu pernah gue sekali, kalau gue pernah ikutan nih, kalau, waduh apa itu jatuh. Gue pernah ikut sekali signing sama mereka berdua, dan itu waktu itu pakai lagi di Pandeglang ya waktu itu ya, kita pakai cover lu ya, pakai lagi kerjaan lo. Pekerjaannya easy, gue ikut signing di sana, dan beliau ada di situ tapi cuman ini pulpen, ini cap, Gue nyiapin gitu kan. Karyakan anak magang ya. dan yang gue keliling gue. Gitu. Terus sekarang enak dong, jadi lu apa namanya agak sedikit bebas tugas sebagai Iya, kan asisten. ada lu. Begitu juga lu juga dong. Ya iya dong, Pak. Gabut Itu gitu. gunanya lu. Itulah gunanya anak Iya. magang ya. Iya. Oh iya. Tapi kalau secara invoicing kita sendiri-sendiri gitu. Invoicingnya kalau kerjaan gue invoicing Iya. gue gitu. Tapi saling tahu gak sih Tahu dong. harganya? Mau nggak mau tahu, Pak. Nggak punya Kita laki dong. mikirin hal itu. Tadi kan gue ngomongnya enaknya. Ngomong enaknya. Ngomong invoicing. Nanti. Iya. Di belakangnya Bu Yola. Gitu. Nanti ada lah. Kita kadang nentuin harga tuh ngobrolin dulu pasti gitu. Oh, Ini baiknya berapa ya dengan tingkat resiko seperti ini, dengan kesulitan seperti ini kira-kira enaknya berapa ya gitu. Iya. Pasti kita obrolin bareng. Setiap kerjaan kan ada tingkat resikonya ya gitu. Untungnya gitu, maksudnya plusnya adalah kita bisa ngomongin bareng. Infonya, nih misalnya ada kerjaan yang belum pernah kita pegang nih sama sekali. Gue bisa cari dari teman-teman gue, teman-teman notaris gue. Dia bisa juga cari dari teman-teman notaris Viola. Kebetulan kita kan waktu S2 beda, Viola UGM, gue UI gitu. Jadi gue bisa tanya dengan teman-teman UI gue, Viola bisa cari sama UGM. Kita sortir, terus kita ambil yang mana yang, oh ini masuk nih.
Maksudnya pemikiran ini ataupun pekerjaan ini, pendapat si dia nih oke nih dia. Gitu. Nah, kalau kayak gua misalkan nih, gua kan soon to be jadi notaris gitu ya. Bukan Chan oke nih ya, calon notaris oke. Bro, siapa Carnoke? Chan oke. Can oke. Kalau Katarak apa Katarak? Itu beda lagi. Oh, iya. Ketahan. Kan gue calon notaris, istri gue enggak, tapi hukum juga gitu. Mungkin nggak sih gue melibatkan dia gitu di dalam kantor gue nanti? Kayak misalkan mungkin megang administrasinya atau mungkin apa? Bisa Mungkin banget. aja Bisa banget, nggak masalah kok. Malah menurut gue ya, kalau gue sih, gue sama Viola nyaman kita bekerja berdua. Guanya juga terhindar dari hal yang aneh-aneh. Gue mau aneh-aneh kan ada CCTV, Iya. kan? Cuma diintilin Iya terus ya. diintilin mulu pak, kacamata kuda, nengok dikit jewer gitu kan? Gue ngajakin nakal jadi nggak bisa. Iya. Jadi maksudnya enaknya kita itu memang senang seperti itu. Problem solvingnya tuh bareng, pusingnya bareng. Ada kerjaan kita yang nyangkut, tapi ya dia ini orangnya spontan. Gue orangnya adalah termanage gitu. Gue butuh orang seperti Doi yang spontan. Gue tuh orangnya panik. Gitu. Iya. Itu salah ya. Apaan tuh kalau itu? Jadi, maksudnya kalau gue butuh ketika ada masalah, gue butuh ada pendapat spontan. Pendapatnya dia amat sangat membantu. Iya kenapa nggak kayak gini aja ya? Itu enaknya satu profesi gitu. Bener deh. Gue juga gitu, gue kurang termanage orangnya. Akhirnya dia lah yang ngasihin, lu susun dulu, begini dulu, lu kerjain yang ini dulu, gitu-gitunya. Lu pikirin yang ini dulu, yang ini nanti lebih bisa nantian. Skala prioritas bisa kita skala tentuin prioritas. gitu. Tapi kalian tuh berorganisasi juga nggak sih? Berorganisasi pasti. Ya, kan kita kan memang kan di notaris itu seperti bapak anak magang ini tahu gitu ya. Jadi kan ada. Pura-pura nggak tahu Iya. gimana sih? Jadi kita ada namanya perkumpulan untuk notaris namanya Ikatan Notaris Indonesia. Iya. Ketika kita jadi notaris kita pasti jadi anggota yang di dalamnya. Ada yang namanya kalau untuk PPAT ini kan jabatan yang terpisah tapi bisa barengan gitu kan. Ya. Namanya Ikatan Pejabat Membuat Akta Tanah, IPAT. Kita tergabung sebagai anggotanya. Udah pasti otomatis PPAT udah masuk ke IPAT. Oke. Gitu, Bro. Apa? Lu ada mau tanya lagi nggak? Bentar, gue bingung deh. Gue jadi host tapi gue jadi narasumber juga sih, Pak. Iya nggak Lu apa-apa. ngomong lu. Ya nggak bagus dong. Iya. Apa Bapak mau nanya apa, Pak? Tadi Hal ya. receh. Yang recehnya gini, kira-kira mungkin nggak sih gue mempertahankan pasangan gue nih ketika pasangan gue sama gue sendiri sama-sama notaris. Nanti jangka panjangnya itu seperti apa sih ketika gue menjalani satu profesi bareng-bareng? Enak sih. Iya. Enak malah kalau menurut gue. Iya. Kan yang kayak tadi kita udah bilang gitu, apa-apa bisa mikir bareng, terus misalnya Pusing bisa di-sharing. bisa langsung sharing. Kan kita kemana-mana berdua nih, begitu habis ketemu klien terus, aduh ini ternyata kayak gini gitu, langsung dipikirin bareng, nggak pakai harus tunggu nanti atau Ya. langsung dibahas gitu kan. Dan ya nggak enaknya mungkin ya tadi ya. Nggak enaknya cuma satu, invoice gue jadi ketahuan semua. Nominalnya ketahuan semua. Jadi bagian ibu berapa? Ini loh anaknya minta jajan loh. Buat beli sayur. Iya. Jadi gue udah tahu kalau misalnya ada invoice masuk tuh gue udah tahu, oh itu masuk, oh segini gitu. Iya. Gitu. Tiba-tiba ada notifikasi agak burem gitu kan di handphone. Nyengir ya, Pak. Nah, Gue pernah melihat kejadian itu berapa hari yang lalu. Ekspresi gue ya. Lagi pusing, lagi suntuk, lagi belajar gitu, tiba-tiba si Izzy langsung alhamdulillah gitu. Hah? Iya. Terus gua langsung masuk gitu. Ekspresi sumber gua. Pernah cerita lucunya gini. Jadi ada klien kita agak-agak rewel gitu kliennya gitu. Ini kita bukan ngebuka ya, adalah si X gitu. Terus tiba-tiba kita mau signing sama dia. Males-malesan, kita lagi ngumpul sama teman-teman kita yang notar lagi sharing lah gitu. Ayo, udah jalan nih, ketemunya jam 5 nih sama si X. Udah ntar dulu. Dia bilang begitu kan. Tiba-tiba gue ngeliat handphone gue kan. Lah dibayar. Gue bilang gitu. Dibayar Viola. Yaudah jalan yuk. Buset. Cepet banget.
temen gue udah bilang, bro mau kemana? Ini ibu suruh jalan, udah suruh jalan. Oh ya oke. Jadi bergeraknya itu berdasarkan dari Pesan moralnya kalau dibayar notaris bisa cepat. Iya, gitu. benar. Jangan Benar. tunda-tunda. Lu jangan tunda-tunda ya. Benar. Ini penting nih di konten ini. Underline, italic, bold gitu. Ntar gue masukin di itu. Ternyata Kebalik. kebalik. Ternyata notaris itu hanya ingin dibayar. Iya. Gak jelas. Thumbnailnya. Apa lagi? Dia mau nanya apa? Ngomong-ngomong soal invoice, pernah nggak sih masing-masing pasangan ngumpetin nggak ngasih tahu ke pasangan? Oh iya, bukan invoice-nya, pekerjaannya. Pekerjaannya. Enggak. Tiba-tiba ada pekerjaan. Misalkan nih si Izzy lagi jalan sendiri. Misalkan lagi memang mengharuskan dia ke daerahnya dia. Terus tiba-tiba di tengah jalan ada yang biasa kan sama notaris kan kadang suka sharing. Ini bro, gitu. Ada kerjaan gitu. Terus lu nggak tahu dikerjain sendiri. Pernah nggak ada kayak gitu? Setahu gue sih nggak pernah sih. Soalnya gue Karena ya lu nggak tahu sih Iya. saya. Kalau lu pernah nggak nyembunyiin sesuatu? Gue nyembunyiin sesuatu. Heeh. Ya nggak pernah lah dia sama gue mulu. Jadi kalau misalnya kepisah nih terus gue tiba-tiba ada kerjaan gitu, ada klien telepon, gue pasti kayak langsung otomatis, aduh pengen nelfon, gue langsung nelfon tuh, ini nih masuk kerjaan gini pasti dibahas dulu. Gue pun juga gitu kok. Jadi kita memang purely kita memang mikir berdua. Jadi apapun pekerjaan itu, mau kerjaan dia atau kerjaan gue, tapi kalau udah berjalan memang dia dengan anak-anak kantornya, gue dengan anak-anak kantor gue, asisten-asisten gue gitu. Tapi kok anak magangnya dikaryakan juga sama lu? Ya kebetulan aja, gitu. Anak magangnya gua sih ya. Gitu. Tapi itu menarik untuk dikaryakan. Oh iya. Muka lu berkarya banget nih. Lu, ya. Jadi begitu nih teman-teman, kalau misalkan kalian sekarang mungkin lagi pacaran, Yeah. lagi MKN terus pacaran, nggak masalah. Kalian nanti sama-sama notaris. Ada juga temen gua Apa? satu yang temen gue yang 2010 ya, itu pacaran dari pas MKN sampai Putus? sekarang Oh, enggak. Sekarang udah punya anak 2. Nah, Gue udah nggak pernah ngobrol lagi sih, cuman masih awet-awet aja gitu. lu percaya nggak? Anak-anak dari si notaris-notaris ini, misal gua sama Viola notaris, temen lu notaris dua-duanya gitu. Itu anak-anaknya otentik loh. Dibuat di hadapan notaris. Oke. Oke. Jokesnya bapak-bapak banget ya, Pak. Jokesnya notaris, Iya, notaris kali ya. Iya. Tapi serunya gini, kalau misalnya kita berdua ini, terkadang ada pertanyaan receh tapi kadang suka menjebak. Kayak misalnya contoh kecilnya, ada orang mau buat PT, klien mau buat PT suami istri, boleh nggak?